Teman-teman, Unity sudah join nih, sudah bisa kita ajakin live. Jadi, siap-siap semuanya, siap-siap semuanya. Kita countdown. 5, 4, 3, 2, 1. This is masih belum join Sobat Gen. Sabar, sabar, sabar. Kita tungguin. Sekali lagi ini dia Unity. Yeay! Luar biasa. Halo, Sobat Dari Gen tadi semuanya. udah dicariin Sobat Gen nih. Banyak banget yang komen-komen, Kak Unity mana, Kak Unity mana, kok kakak mulu yang muncul. Sekarang akhirnya terjawablah sudah Sobat Gen yang kita tungguin. Ada Aduh. Ini. Terlalu antusias biasa ya. Kamera geser dikit. Iya. Oke. Salam kenal, di sini ada Faras. Sebelumnya kita udah pernah live bareng nih, tapi nggak tahu teman-teman masih ingat gak sih? Masih dong. Masih banget. Oh, masih ya? Masih ya, aman ya. Oke, kalau gitu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, sekarang boleh absen dulu karena udah rame banget di situ. Dari yang paling bawah boleh absen dulu. Hey, what's up guys? Call me Fanly. Oke, Samen. ada Nanti. Nama saya Sandi. Sami. Oke. Assalamualaikum, nama saya Gilang. Oke, sudah ada Gilang. Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Vicky. Ada Vicky. Halo Sobat Gen, nama aku Farhan. Ada Farhan. Halo Sobat Gen, selamat malam, nama aku Ricky. Oke. Halo, aku Fajri. Hai, aku Sechan. And We are Unity! Yeay, mantap. Langsung di kolom komentar rame ya, asupan malam, asupan malam. Waalaikumsalam. Gimana tuh kabarnya teman-teman? Di tengah PPKM? Baik, alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Kira-kira PPKM yang akhirnya ngehambat kita buat melakukan banyak hal, justru ngebikin produktif atau justru sebaliknya nih buat teman-teman? Justru bikin produktif dong. Produktif ya. Paling sering Ya. apa biasanya kalau pas PPKM kayak kemarin tuh? Gimana? Pas PPKM kemarin paling sering banget ngapain ngabisin waktunya? Kalau paling sering banget ya nonton film sih. Produktif Nonton film. banget. Kan paling sering kan, ngomongin paling seringnya kan. Ya kalau untuk kebiasaannya ya produktif bikin konten, terus nyoba-nyoba bikin lagu lagi, gitu-gitu. Ya. Percaya sih teman-teman, kalau ini dibilang di tengah PPKM tuh justru ngebikin produktif karena bukti keproduktifannya adalah ngelahirin satu lagu baru berjudul Baby. Yes, benar banget, baby. Gimana? Dari semuanya yang udah nongol di sini, kira-kira siapa yang mau menjelaskan nih lagu kira-kira? Baby. Oke. Yang mana nih? Aku. Oke, siap. Ya, jadi baby Jadi ini gimana tuh? sebenarnya ya simpel aja sih lagunya. Lagunya tentang di masa penghujung SMA, di mana ya banyak pasangan-pasangan yang akhirnya harus memilih antara cita atau cinta. Antara cita-citanya atau cinta dia di sekolah gitu. Karena kan biasanya langsung tuh mau kuliah di mana gitu-gitu. Nah, itu Iya, masa-masa pertimbangannya tuh gitu. Dan ini ya, berarti lagu ini tuh mewakili perasaan-perasaan itu ya? Yes, bener banget. Oke, tapi dari semua temen yang sekarang lagi hadir ya, lagi muncul juga, lagi nongol juga, ada yang pernah ngalamin gak sih diputusin karena si doi lebih milih milih fokus pelajaran? Lempar Tadi lempar. Siapa jawab? Jadi kalau boleh jujur ya Kak, sebenarnya sih kejujuran ini sudah diceritakan di mana-mana. Cerita Baby ini sebenarnya cerita saya sendiri Kak. Oke. Gitu. Ini Jadi berawal ya dari- Oke, lumayan ngerasain juga rasanya pilihan berat itu, tapi ya udah akhirnya berjalan dengan baik juga. Hidup itu emang Yes, dan mendapat yang Apa? lebih baik juga. Amin. Amin. Oke, tapi kalau misal diputusin gara-gara ujian ada nggak?
alasannya mau ujian, aku putusin dulu ya. Pernah nggak dulu zaman SMA kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada. Fajri katanya pernah. Fajri pernah nggak tuh? Fajri. Gimana tuh Ji? Pernah dia mau ujian gitu, terus dia bilangnya, aku butuh me time. Aku lagi sibuk banget, butuh me time. Kita lebih baik nggak usah bersama. Waduh. Dan waktu itu langsung putus beneran. Iya. Sedih banget sih. Abis Putus. putus, dia beneran me time belajar atau ternyata sama cowok lain? Itu urusan dia dengan hidupnya. Yang penting ya terserah dia lah, aku mah. Yang Paling penting nyesel niatnya sekarang. ya. Oke. Paling dia nyesel sekarang. Sekarang Wih. Tolong itu ya di-mention aja kira-kira siapa, silakan Anda menyesal. Underscore. Citra. Iya. Siapa Citra? Ningsih. Ningsih. Siapa Ningsih? Purna. Lanjut. Oke, Oke, lanjut Kak. by the way, lanjut ya. Nah, di lagu Baby ini kan ceritanya hangat banget ya, cerita-cerita zaman SMA gitu kan. Sebenarnya ini semua teman-teman pada kangen zaman SMA atau enggak? Ya, yang pasti kita kangen banget ya zaman SMA, apalagi yang maksudnya udah lama lulus kan. Kita kangen suasana belajarnya, kangen ke kantin segala macam, izin ke toilet padahal mau beli makan itu aku sih sebenarnya. Ya, terus kayak suasana upacara gitu kan, terus Agustusan bareng-bareng, pasti kangen. Oh iya. Iya. Kangen banget. Bolos-bolos. Ada bolos nggak sih? Yang bolos paling aku suka nggak. bolos. Ada nggak? Aku nggak bolos sih waktu itu. Tapi kangen bolos juga sih. Kayak Bener. keren aja gitu kan dulu waktu zaman sekolah kalau anak-anak bolos tuh kayak, wah lu keren banget ini. Padahal enggak sih. Jangan dicontoh guys. Jangan ditiru. Mohon maaf nih kalau misalnya nyampe ini sekarang ya jangan ditiru. Gimana mereka mau niru orang sekolahnya online? Ya elah kocak. Jadi nggak bisa kalau nggak usah niru ikut bolos aja. nggak bisa ya. Gak usah Tepatnya- ikut daring. tepatnya kalau- Kenapa? Ya udah bolosnya nggak usah ikut daring aja udah. Iya, Cuek. tapi ya Gak keren bolosnya. Tapi kerennya nggak dapet. Bolosnya off cam kali ya. juga. Kalau gini ya. Oh atau sekarang kita yang ke sekolah. Bolosnya ke sekolah. Iya, kerajinan. Tentang maut. Bolosnya ke sekolah. Oke. By the way, kita masih balik lagi nih ngomongin soal lagu Baby ya. Oke, lagu Baby ini tadi ternyata memang cerita tentang zaman-zaman SMA, memilih cinta atau cita kan itu kan permasalahannya. Gimana dalam proses penggarapannya lagu Baby ini di tengah PPKM juga kan ngerjainnya ya? Itu menghadapi sebuah permasalahan yang cukup berarti nggak sih? Kenapa Kak? Sorry. Penggarapan lagu ini ada masalah yang cukup berarti gitu nggak? Oh, dalam pembikinan lagu ini nggak ada masalah ya. Paling cuman gap antara waktu kita bikin sampai ke proses produksinya itu lumayan lama, itu aja sih. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri nggak ada kendala. Udah terbiasa kita, karena ini udah lagu kesekian yang kita produksi selama pandemi. Oh iya benar. Yang kemarin juga kita sempat live bareng tuh kan juga udah ngomongin lagu yang kemarin ya. Nah sekarang juga dengan proses pengerjaan yang sama ya. Iya. Mantap. Oke, nice. Terus kalau music videonya udah bisa ditonton dong? Iya, nonton di Iya, YouTube menarik kita. nih. Musik videonya gimana tuh konsepnya tuh? Boleh diceritain tuh? Ya, sesuai lagunya ya, maksudnya tentang kayak milih cita-cita atau cinta kan. Terus juga yang merancang konsepnya itu Kak Aulion. Oke, Aulion tuh Aulion. ya Aulion, terus Keren juga banget. dia juga nggak sekedar yang nyusun konsep, tapi dia juga research dulu gitu. Di boyband kalau bikin lagu tuh kayak gimana, bikin video klipnya seperti apa yang catchy gitu. Kalau misalnya yang nonton pengen dapetin sesuatu gitu, biar ngerti dia kayak ya gitu sih sebenarnya. Kalau konsep tuh dari Kak Aulion sih dia. Berarti waktu eksekusi teman-teman langsung ngerjain dalam satu frame aja ya berarti waktu itu ya? Yes. Kurang lebih seperti itu. Kita lumayan ada workshop juga sama Kaulionnya, terus juga kita ada latihan koreo dan ada reki sekali juga sih. Jadi lumayan waktu proses syuting musik video itu lumayan lancar sih. Karena udah
udah tahu apa yang mau dilakuin dan lebih hemat waktu. Oke. Gitu. Tapi pastinya masing-masing member punya ini dong, punya part yang paling favorit ya, scene favorit. Iya. Iya. Coba Punya. boleh kasih tahu dong scene favorit masing-masing. Ya, pasti kakak udah nonton lah. Ya lah, mana aja sih. Sorry. Iya. Udah nonton sampai habis ini. Ini. Apa lagi? Long take. Oh. Nah, pertama. Oh, yang pertama, Yang bagian part yang kursi. Keren banget sih itu. Aku pertama. Itu yang oke, geser. Kalau aku yang part apa? Sorry. Gue lupa sih. Yang part ini di apa? Graduation itu kalau aku sendiri Graduation. ngeliatnya itu kayak loh seru banget ya gitu ternyata terus kayak bener-bener suasana sekolah yang wah ini kayaknya gak bakal ketemu lagi gitu sih kayak gitu sih kayak Flashback banget ya. iya. Kalau aku paling suka part opening yang stop motion. Oh, Oh, iya. yang Itu stop lucu motion. banget. Aulion banget ya. Aulion banget, bro. Aulion banget. Kalau aku yang lagi pada main bola anak-anak, aku jadi tim horenya. Tosan sama Ricky tuh udah kayak bahagia banget ada yang ngegolin. Tapi gak ada yang ngegolin. Tapi karena emang suka bola aja jadi pas banget sih di scene itu. Berarti zaman SMA dulu juga hobinya main bola di tengah-tengah pelajaran nggak? Oh enggak, kalau zaman SMA kita futsal biasanya. Oh, futsal. Jadi feel-nya tuh udah dapet. Oh iya. Jadi udah ini ya, udah bawaan dari SMA dulu kayak begitu ya. Oke. Iya. Ya kalau aku sebenarnya ada 2 sih kayak. Susah kalau satu tuh, jadi 2 aja lah. Boleh, yang dua. pertama itu scene di lapangan bola yang waktu kita nyanyi gitu. Itu apa ya? Warnanya kalem banget gitu. Sangat calming gitu. Jadi nyaman. Terus yang kedua ada di kelas waktu kita nyanyi ref sambil ngedance. Dance-nya juga musikal kan. Yang di meja gitu itu lucu banget, unik banget. Dua scene itu ya. Oke, lanjut. Nih ya, mana? Dari mana dulu? Kalau Oke. aku sama kayak Bang San tadi itu suka yang part awal Kak, yang stop motion. Karena di situ tuh kita berdiri sesuai center lagu masing-masing kan. Buat teman-teman yang belum tahu tuh kita berdiri sesuai center dari center pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8. Wih. Iya, itu keren Itu banget. pengerjaannya sulit gak? Waktu sulit gak? Enggak. Bagian Cuma itu, karena bagian lagi itu. suruh diem doang sih. Kalian yang kerja, kita diem doang. Tapi kita juga harus. Iya benar. Enggak, tapi enggak retake gitu enggak ya? Enggak. Lancar. Aman ya. Oke, lanjut. Kalau aku di part yang ini di abis ref terus ada gitu. Mukanya pada kocak gitu kak. Nah itu di situ part favorit aku. Kayak lucu Itu aja part favorit gitu. kamu. Iya. Karena bisa tampil kocak gitu. Iya betul. Tampil apa adanya menjadi diri Tampil kita. Tampil apa adanya. Emang apa adanya begitu. Iya. Kalau kita sebenarnya sekonyol itu sih. Sekonyol itu, sefun itu, sekonyol itu, sesantai itu ya. Iya. Ya gitu deh. Iya kak gitu. Oke next. Oke, lanjut terakhir yang jadi inspirasi dari terciptanya lagu ini, ayo. Kalau aku sih suka bagian awal waktu aku nyapa ceweknya. Jadi kayak itu mengawali sekolah dengan bahagia banget gitu. Dengan berangkat ke sekolah terus ketemu ceweknya gitu. Jadi kayak vibes-nya tuh menyenangkan gitu. Ya menyenangkan. Iya kayak film-film dulu juga pernah kayak gitu kayak menyapa ya. Waktu sekolah. Apa layaknya kita yang apa bahagia tapi nggak tahu ternyata akhirnya sedih. Iya. Itu Terus jadi lagi buat itu, yang Kak. belum nonton ya, sobat Gen yang belum nonton buruan nonton video klip karena sekarang update terbarunya udah nyampe 3,2 juta view. Betul. Oh, thank you so much. Congratulations. Banyak nih, Iya. 3,2 juta view nih. Buat yang belum nonton langsung aja nonton, share sebanyak-banyaknya, sesering-sering mungkin. Yes. Bener banget, yes. Kalau ada iklan ini jangan di skip ya sob ya. Iklan Iya, ini jangan. jadi duit. Jajan. Lumayan buat beli bakso nih berlapan.
Iya, tadi ngomongin soal bakso. Zaman SMA itu kan emang identik banget ya. Maksudnya karena zaman SMA itu apa-apa kita kaburnya ke kantin. Ya kan, kalau misal Yes, malam benar. di kelas, pasti kaburnya ke kantin. Kalian masih punya ini nggak sih kayak jajanan favorit gitu yang kayak tiap kali dulu zaman sekolah itu kayak harus itu banget. Ini harus masing-masing sih kayaknya ya. Masing-masing ya, karena ya. Iya, masing-masing Karena sih dari, harus. dari sekolah yang beda-beda ya. Iya, kan nggak tahu nih sekolah di Palembang sama di Bandung sama atau enggak gitu kan nggak tahu. Oh iya, Bang Sen. bener. Oh, kalau dari aku kan sekolahnya di waktu itu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi jajanan favorit dari SD sampai SMA itu bakso tusuk. Oh, kayak itu ya. Oh, Iya. bakso dibakar nggak? Oh enggak, di Yang dikasih apa sih kalau sambal bakso? merah? Ya dimasak ya udah. Enggak, dibungkus dalam plastik tetapi makannya tuh ditusuk. Oh iya, cilok. Cilok ya. Oh, Ini cilok namanya. cilok. Sorry, Iya, namanya cilok. cilok di sini. Saya nggak tahu. Iya, cilok. Oke, gitu. Oke, kalau buat aku sebenarnya itu pilihan paling susah karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pindah kota semuanya. Iya, beneran. Jadi Oke, justru itu dong. Jadi kayak bisa nge-review mana yang paling cocok kalian di mana tuh? halo guys. Oke, sebenarnya sama aja sih. Selama makanan itu murah dan enak, aku mau. Heeh. Yang paling Karena sering emang dibeli tuh paling gorengan sih, Kak, gorengan gitu. Terus kayak bakwan, terus pakai saus kacang segala, wow gitu. wow, Gorengan. Iya, gorengan. Iya. Iya. Aduh, jadi inget zaman-zaman sekolah ya, zaman-zaman SMA ya, bener-bener kangen gitu. Selain sekolahnya, selain suasananya, jajannya tuh emang bener-bener kayak bikin kita rindu akan zaman-zaman SMA gitu ya. Bener banget. Tapi nggak ada ya di MV Baby ini nggak ada jajanan yang naik ya. Jadi Iya. nggak ada ya. Iya sih bener juga. Durasi Iya. juga sih takutnya. Iya, durasi. Nggak, iya, kalau ini cukup cerita cintanya aja Sobat Gen, nggak ngebahas makanan SMA-nya. Kalau itu ntar bisa masuk konten nextnya Syuting tuh. malah itu. Nggak syuting malah makan. Yoi. Jadi malah makan. Musik videonya. Bener. Oke, lanjut nih. Tadi kan masih ngomongin jajanan SMA. Tapi pertanyaannya nambah lagi. Kalian pernah juga nggak zaman SMA itu kan nggak tahu ya, ini kalau SMA aku ya, misalnya SMA itu kan identik banget sama kayak jahil gitu ya. Ada tuh adegan-adegan anak-anak yang ke kantin beli gitu, makan 5 bayar 3. Kalian Kenapa semua ngalamin juga nggak? pernyataan ini selalu pas denganku? Kenapa? Enggak sih, lebih ke mau bilang pernah sih dosa kalau bohong ya. Jadi Iya. pernah. Masa lalu nggak apa-apa. Masa lalu ya. Pembelajaran kan, buku pembelajaran. Iya, pembelajaran juga. Cuman biasanya kayak gitu kalau udah kenal dekat sama yang penjualnya biasa. Kayak kan biasa kayak apa ya? Kakak kelas tuh kalau kita udah jadi kakak kelas gitu, kakak tingkat ya sini. Kating, ya kakak kelas. Udah berbaur sama apa? Mbak jajanan kayak gitu kan. Jadi kadang jadi udah koncoan, udah met banget gitu. Jadi biasa ngerti gitu. Mbak, tempe makan bayar 3.000 padahal makannya 10 kayak gitu. Ya. ini emang nggak perlu dicontoh Sobat Gen ya, tapi ternyata mereka juga sesantai itu. Dulu juga pernah kayak begitu, lucu banget. Iya, tidak masalah. Dan karena para aja. Jadi kayak itu dilakukan sama semua cowok-cowok pas zaman SMA kayaknya. Iya benar. Iya sih kayaknya sih. Semua cowok Karena pasti pernah ngelakuin itu. iya, nggak ada pilihan lain. Gak ada pilihan Nggak ada pilihan lain untuk bertahan hidup gitu. Salah satu caranya. Gitu. Iya, berangkat gak bawa duit, pulang kenyang. Iya, itu dia. Kita harus ada asupan gitu buat bisa belajar gitu kan. Mau nggak mau. Sebenarnya kita nggak mau Oh juga. iya bener. Tapi kalau misal ngomongin soal ini ya, jajanan tuh Faras langsung inget juga di zaman SMA dulu tuh di tempat aku juga ada tuh kayak koperasi gratis, bukan gratis apa, koperasi mandiri. Oh, Yang ya. kantin yang jualan sendiri Iya. itu loh, tau nggak? Kayak Kasih kantin duit, kejujuran ambil gitu-gitu ya. Nah, Kantin kejujuran gitu ya. kantin kejujuran, benar, kantin kejujuran. Pernah ada nggak di sekolah kalian dulu? Pernah ya? Aku ada. Ada nggak ada? Ada.
Ini nggak ada. Oh, pernah ada. Enggak, gue nggak ada. Iya. Kalau di sekolahku dulu ada, cuman bertahan cuman 2 bulan. Oh iya. Abis itu bangkrut ya? Karena pihak sekolah paham, oh ini Iya. salah penerapannya, nggak mungkin dilanjutin. Salah. Anak-anaknya, iya, brutal. Ada yang jual aja masih curang gitu. Iya. Apalagi nggak ada yang jual. Apalagi Mana kembalian ambil sendiri. Dan diambil. Iya. Kayak main monopoli aja jadinya. Udah. Oke, lanjut ngomongin soal jajanan SMA tuh yang paling favorit banget. Tadi kamu apa? Kalau aku sih chicken katsu with curry sauce. Karena aku tuh kayak sekolah kan international gitu. Ada tuh di Palembang. Kayak aku kayak sekolah international jadi ya chicken katsu with curry sauce. Gak sebenarnya piscok sih. Pisang coklat sebenarnya. Udah gitu doang sih. Nggak ada chicken katsu with curry sauce. Pisang coklat enak sih, enak. Iya, Coklat enak sih. sih. Next. Ya, lo. Ya gue. Kalau gue dulu tuh sama kayak Fenly pindah-pindahan, tapi masih ingatnya itu tuh pas SMP sama SMA. Kalau SMP itu tuh waktu itu di Sukabumi itu es kelapa kesukaannya. Terus kalau SMA di Jakarta itu kesukaannya itu es campur. Pokoknya yang berbau-bau dengan manis deh. Deket pantai. Pokoknya manis-manis ya. Yang dia abang-abang gerobak gitu loh. Gitu. Iya, boleh. Itu enak. Enak apa jajanan Kalau- emang nggak never fail lah. Lanjut. Iya, Betul. betul. Never fail. Kalau Rigi, Kalau aku waktu inget tuh waktu SD Kak. Waktu SD tuh namanya waktu di Bukit Tinggi tuh ada kerupuk mie. Jadi kerupuk terus dikasih mie bihun gitu, terus dikasih kuah kacang. Iya, mesti dimakannya. Iya, dimakannya kayak mangkok gitu. Itu di mana? Di Bukit Tinggi. Di mana? Aku nggak pernah tahu soalnya. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Iya. Di mana Ada. tadi Kayaknya jajanannya? semua daerah ada Di deh. mana? Iya warna kuning. di Surabaya ada, Kerupuknya warna kuning. Iya. kayak apa? Kayak talem gitu Kak. Heeh. Gitu. Kerupuk. Ini kerupuk nih. Iya. Dikasih mie bihun. Terus dikasih kuah bihun. kacang gitu. Terus makannya langsung Iya langsung makan gitu up. Mungkin kalau di Jakarta namanya ini asinan, kerupuk asinan, tahu nggak? Pernah dengar nggak? Oh. Yang di puncak tuh banyak. Asinan tahu asinan ya. Warna kuning. Kerupuk Asinan tahu. Ada kacang. Ya, Bumbu ya itu kayak gitu model kayak gitu. Kalau di sini. Oh. Mirip sama kerupuk manisan yang dikasih apa kayak kecap atau apa gitu. Beda. Beda. Ya, nanti aku masuk lagi ya kalau udah beres. Gitu Kak. Oh itu ya. Ini banyak yang komen juga tuh. Ada yang kata dia jajanannya mie bihun. Ada yang bilang kerupuk kuah. Emang namanya beda-beda ya? Iya beda-beda setiap daerah beda-beda. Indonesia. It's Indonesia. Gitu. Oke. Lanjut. Kalau aku yang khas Sunda tuh ada seblak Kak, atau sama basreng. Basreng digoreng terus pakai bumbu asin yang bubuk gitu sama bumbu pedesnya. Mantap banget. Sama cireng gitu. Enak. Itu kalau di Surabaya masih banyak juga tuh. Kenapa Kak? Sedih? Kalau di Surabaya masih banyak juga tuh. Oh iya. Maksudnya nggak sulit. Kalau jajanan yang tadi kayak bihun tuh nggak di sini udah nggak ada. Iya. Nggak tahu ya. Gue juga Kalau nggak yang nemu ini itu di masih ada, masih enak. Oke. Enak banget. Lanjut. Kalau aku sih ini telur gulung. Waduh, legend itu Telur Enak gulung banget. is the best, bro. Pakai bumbu kacang tuh enak. Ya, no debat. makin banyak kita store duitnya makin gede kan? Yo, Iya iya, benar. gede gulungannya. Gue pernah iseng beli 15.000. Terus gede gula. gede banget Namanya iya. berapa ribu? 15.000. Enak dong. Beli 15.000 gitu terus kayak abangnya nggak selesai. Masih gini-gini terus. Gue nyesel gitu. Makin tebel kan? Makin tebel kan? Kenapa Kak? Makin tebel tuh. Iya makin tebel. Bahkan beberapa waktu kemarin tuh ada, kalau nggak salah aku nemuin video tuh ada yang beli 50.000
Satu tuh. Iya. Oh iya. Oh iya, Segede Iya, gini. gede banget. Iya, yang dia makan ya. Lihat videonya nggak? Kayak gulali. Iya, Pernah gede lihat, banget Kak? kayak gulali yang itu bener kayak gulali kapas. Iya, kayak Iya, gulali pernah kapas, lihat makanya. kayak gulali kapas gitu. Iya, kacau sih. Itu ya telur gulung emang juara, telur gulung paling Iya, enak. the best. Juara sih. Telur gulung paling enak. Oke, sekarang kita waktunya baca-bacain komentar dan pertanyaan dari Yuni. Let's go! Coba kita bacain satu persatu ya bro ya. Mulai dari ini nih, yang paling banyak nih. Sebentar. Nah, ini. Pertanyaan Apa tuh? dari Jasmine 0.0. Selamat tinggal bareng. Pernah nggak barangnya ada yang ketukar-ketukar? Atau malah prinsipnya semua milik bersama? Nah, nih. Barang yang ketuker-ketuker. Iya pernah nggak kalian kayak apa baju ketukar di mana gitu atau apa gitu? Pakaian sih paling kaos kaki gue tuh sering nih sama dia nih. Tiba-tiba ada di kakinya dia udah Lu nggak dipakai. tahu orang ada di lemari gue. Ngelesnya pinter. Yang lain ada gak kan? Itu itu aja. Iya Ada sih. kalian lain nggak Iya. ketukar? Pokoknya Vicky tukang nyolong kaos kaki dah. Ya pokoknya bikin tukang nyolong kaos kaki. Gue makan beli mulu gara-gara dia nih. Kaos kaki gue tuh hilang mulu loh. Sama Ada orang gue beli waktu itu 3 pasang. Nggak, jadi si Vicky ini emang prinsipnya gitu. Dia banyak Iya, banyak tapi kehilangan, jangan jadi banyak salahin mencari Vicky. dia. Iya. Tapi apa ya, barang ketukar biasa casan juga, tapi yang Vicky sih Vicky biasa pakai casan juga gitu. Vicky semua sih. Ada sengaja emang gue tukar-tukar gitu. Gue tukar-tukar aja casannya gitu. Kabelnya gitu. Jadi Hobi. bandarnya di Vicky ya. Iya. Barang-barang Main hilang, bongkar pasang. dia ya. Asik aja sih. Barang-barang. Ngisengin. Aduh. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kita geser lagi ya. Let's go. Pertanyaannya ya. Ada pertanyaan yang masuk. Bentar. Nih, dari Nadiar Zetki. Setahu kalian Jawa Timur tuh apa sih? Oh, destinasi mana yang pengen dikunjungi di Jawa Timur? Nah, ini kalau misal udah bisa traveling kemana-mana ya, kalau pandemi udah kelar ya. Kalian pengen jalan-jalan kemana? Jatim Park. Oh, Jatim Park. Iya, di Malang ya? Iya nggak sih Kak? Iya kan? Malang. Banyak yang nggak tahu Jatim Park. Itu di Banyak yang nggak tahu soalnya. Kalau gue kan dari ini. Ya, Nggak tahu Jatim Park. kita tuh suka ketukar Kak, Jawa Timur sama Jawa Tengah tuh soalnya sama Iya. Jawa. Sama-sama Jawa. Iya. Benar. Jatim Park sih, pengen banget ke sana. Sekeren ya. Belum Nggak pernah. sih, bagus aja. Jatim Park. Bagus. Tempatnya Jatim Park menyenangkan emang ada gitu. 1, 2, dan 3 gitu. Jadi Iya. kayak Jatim Park 1, Dieng. Jatim Park 2, Jatim Park 3 udah banyak gitu di Batu sana. Gue Jatim Park 2 gue. Dieng di mana Kak? Dieng. Oh bener di mana? Oh, Ya, Jawa Tengah tuh, Jawa Tengah. Gunung Bromo. Oh iya itu. Gunung Bromo Kak. Pengen ke Gunung Bromo. Itu di Jogja ya? Kalau gue pengen ke Jogja yang di Jawa Timur. Beda dong, beda. Hah? Beda. Jawa Timur mana? Jogja Jawa Tengah. Awak biasa. Mungkin kalau dari aku pengen ke patung yang ada hiu sama buaya kalau nggak salah. Oh, Surabaya. Iya, Jatim. Kebun Surabaya. binatang Jatim. gitu, kebun binatang. Iya, kebun binatang ya? Bukan ya? Iya, kebun Nah, binatang. patung itu Kak, Patung. Sura dan Baya. Iya, Sura dan Baya. Iya, patung Sura dan Baya kan? Yang Ah. itu di depannya kebun binatang kalau di Surabaya. Oh, iya, makanya Fen, depan kebun binatang. Gue juga mau yang ada patungnya itu patung pancoran ya. Kalau itu mah di situ-situ aja, bro. Pancoran yang di Jawa Timur. Kita pengen banget sih kalau mau ke Jatim, iya main ke Surabaya, main ke Malang. Pengen main ke Gen sana loh, di Surabaya loh. Oh iya dong. Iya Kita udah dong. 2 kali virtual mulu ya, belum pernah. Benar banget. Bisa live gitu ya, teman-teman main ke Gen FM nih. Biar ketemu sama Rena Surabaya. Iya loh. Kita juga Iya pengen dong. sih ketemu unit-unit di Surabaya. Nah, itu dia. Kalian tapi sebenarnya udah ke Surabaya beberapa kali kan? Belum pernah malah. Aku tinggal di sana. Kalau aku pernah tinggal di sana. Kalau Oh, pernah? untuk Unity ya, Unity belum pernah. Kalau Unity asik grupnya sih Keseluruhan belum. ya, teman-teman. Kan lagi nungguin Belum. undangan dari Gen FM nih. Duh, iya. Nungguin Iya. disewain mobilnya. Nunggu email.
Oke, kita langsung ngobrol sama manajer habis ini ya. Ah, siap. Oke, malam ini kita packing ya. Langsung packing. Aduh, malam ini jam 10 teman-teman berangkat. Aman? Besok pagi nyampe. Aman? Aman? Aduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain nih. Ini banyak juga. Let's go. Oke, untuk unit boleh juga kalau mau ngasih pertanyaan aja di kolom komen. Yang paling banyak like-nya ini yang paling banyak like nongol. Dari TXT, dari Caca. Kalian kemarin kan ada bikin FTV tuh. Ada kesulitan nggak selama proses produksi? Nah, ini banyak ditanya ini pertanyaannya. Boleh, kalian sempat bikin FTV apa sih? Kasih tahu juga dong buat yang nggak ngerti. Iya, jadi kita bikin FTV spesial acara ulang tahun stasiun televisi. Jadi kita dikasih kesempatan buat ngisi salah satu acara-acaranya mereka dengan FTV gitu. Nah, jadi FTV-nya ada Unity gitu. Kesulitannya di mana? Kesulitannya. Iya. Biar halus aja gitu kan. Nah, ada Unity. Bridging. Habis itu, kesulitannya adalah ya gitu sih, soalnya meraninnya kan ada yang jadi orang jadi peran lain gitu ya, yang nggak pernah kita lihat di keseharian mereka gitu, keseharian kita juga. Jadi kadang tuh suka ketawa gitu, lucu banget. Apalagi ada scene berantem gitu-gitu yang nggak masuk akal, kayak kalau terjadi di unit itu kayaknya nggak mungkin gitu, kayak halo gitu-gitu kan. Terus kayak gue ketawa berkali-kali bang, sumpah. Nggak bisa banget. Kalau buat kamu yang paling bikin paling oke, kalau di sini kan banyak berarti ke scene yang lebih tepatnya jarang ditemuin di kehidupan nyata. Berarti kan fun banget tuh, lucu banget. Yang paling lucu dari yang paling lucu menurut kamu yang bagian mana tuh? Gue punya satu, nggak tahu di lucu apa. Menurut gue sih lucu. Jadi waktu scene kita berantem semua, scene Sandi sama Ricky lagi berantem, itu yang lain kan pisahin. Terus udah masuk waktunya Sony dialog, itu tuh gue lagi megangin Sandi, terus si Sony tiba-tiba puter balik dorong dada gue, udah lu jangan berantem, padahal yang berantem dia. Terus gue langsung nahan ketawa, itu lagi di tag. Dan waktu itu juga di sini tuh Gilang tuh tiba-tiba jatuh ke jungkal gitu kak. Jadi kayak nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ke jungkal ke belakang gitu. Terus kayak itu waktu tag gitu. Yang berantem siapa? Terus ketawa semua. Terus, lah ini bang jatuh bang gitu. Terus langsung di cut gitu. Kalau misalnya Sweaten nggak lihat, nggak ada yang tahu tuh. Sampai kapan pun gitu, Gilangnya udah gini aja di pasrah. Gitu. Sakit. Jadi deh, Gak ada yang itu tahu. kacau sih. Kalau udah chaos pada berantem, ada aja yang di luar daripada ini salah. Iya. Soalnya lucu banget sih. Ini scene Sandi pas lagi latihan, itu Sandi disuruh lupa koreo, disuruh lemes, disuruh lupa koreo. Kram gitu. Kram. Nah, pas disuruh latihan beneran ya, koreo beneran, dia lupa koreo beneran ya. Tiba-tiba blank. Seru banget sih. Seru banget sih Klarifikasi dulu yang gue jatuh. Gue mau klarifikasi boleh. yang gue jatuh, yang terjungkal. Jadi itu sebenarnya lagi scene berantem, lagi pada ribut nih kan semua, pada chaos. Tiba-tiba kan ada si Dinar kan, ada Dinar lewat. Itu entah dia sadar atau kedan nggak sadar, dia pas misahin itu kebetulan pertama tuh gue yang dia pisahin gue kan untuk masuk ke tengah-tengah. Nggak tahu dia pakai tenaga atau gimana, dia lepas kontrol, kebuang gue ke jungkal gitu. Oh, Sampai gitu. kelihatan kaki doang. Iya, kaki gue yang kelihatan. Gue ngeliat prosesnya sumpah. Kayak Dia pakai tenaga dalam, Bos. Itu Iya, kayaknya nggak sengaja sih, nggak sadar mungkin, karena kan lagi suasana juga kan buat acting kayak gitu. Jadi totalitas. bener. Tapi nggak apa-apa ya, jatuh luka-luka gitu nggak ya? pinggang sih. Ya lumayan kram sih karena besoknya ada hood juga. Oh iya, Sweaten juga kecakar tuh waktu berantem. Mungkin itu sih momen-momen yang ditunggu dari kita ya. Kayak kalau ada yang selek gitu kan, misalnya di internal gitu kan, kayak nih pas scene berantem nih,
gue cakar gitu. Gitu. Itu udah diniatin sebelum mulai. Iya. Terus Dendamnya dikeluarin gitu. ditanya kan, ini siapa yang cakar? Lu kan profesional gitu. Emang lagi berantem gitu. Iya, lagi berantem. Udah dibicarakan. Oke. Jadi buat pertanyan TXT dari Caca underscore nih, buat gimana proses produksinya ternyata udah kejawab ya. Iya. Semua proses produksi Se-fun itu indah ya. banget. Gok seru ya, mantap. Yes. Ada ini pertanyaan. Oh ini nih dari Pak. Ada rencana ngadain konser virtual nggak nih? Segera. Segera tahun ini kah? Insya Allah kalau misalkan dikasih kesempatan dan benar-benar emang waktunya sih pasti bakal virtual konser. Wah, Mudah-mudahan aja tercapai. mantap. Nggak ada Benar-benar halangan-halangan. tercapai. Oke, tahun ini ya insya Allah ya semuanya Insya Allah. bakal. Dan itu bakal ngebawain semua lagu-lagu Unity kah atau juga bakal ada bareng sama musisi lain? Itu nanti. Konsepnya belum Konsepnya kita belum tentuin sih, cuma kalau untuk rencananya udah ada. Udah ada ya rencana untuk virtual konser ya? Yes. Oke, jadi tungguin aja ya. Tungguin tadi yang nanya siapa tadi ya? Bentar-bentar yang nanya tadi si Nuripa. Nah, jadi rencana buat konser Nuripa, bakal si ada di Nuripa. tahun ini. Bener banget. Oke, bentar. Ini ada juga Jasmine. Tadi udah, sekarang kita coba cek lagi. Ada rencana nggak fit gitu bareng sama fans virtual? Waktu itu sih kita udah sempet kan bikin fansign. Ya semoga aja nanti kita bikin lagi. Kita sih juga pengen ya karena berinteraksi dengan unit tuh kadang seru gitu. Jadi kayak ada aja yang lucu-lucu gitu, ada yang sweet juga. Jadi ya menyenangkan sih, menyenangkan. Kita pengen banget diadain lagi. Oke, berarti itu juga segera dalam beberapa waktu ke depan ini bakal ada juga nih ya kayaknya dia. Ya semoga. Oke, ini bareng sama project tadi yang tadi juga nih. Gokil nih, coba kita geser lagi pertanyaan. Kita kasih kesempatan nih buat karena di komentar yang ada di postingan Gen FM dari postingan lu kemarin itu juga banyak langsung yang udah yang pengen ditanyain. Oh iya, oke. Sama di postingan juga ada. Nah, sekarang coba yang udah ada di Mari. live IG sekarang ya. Wait. Aku bacain dulu. Ada yang ucapin congrats. Over. Tadi Kenapa kak? Sorry. Suaranya Suaranya putus-putus. Oh iya. Ini ada pertanyaan yang muncul, saya collab bareng Iwan Fals. Nah, kalian collab juga sama Iwan Fals ya? Iya, betul. Kita collab sama boleh, Om itu Iwan. gimana tuh? Ya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Seneng banget sih kak, seneng banget karena kita bisa collab sama musisi legend di Indonesia. Terus suatu kebanggaan juga, kita kan pemula di sini tapi bisa collab bersama yang udah legend gitu. Keren banget sih, seneng banget bisa ikut collab bareng Om Iwan Fals. Banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari. Nah, banyak pelajaran apa tuh? Yang pertama, Apa tuh? jadilah Legend. enggak, bukan. Kalau misalnya, ya Om Iwan Fals pernah bilang ke kita ya waktu kita ngobrol-ngobrol tuh, ini soalnya grup gitu. Kita berlapan harus satu visi gitu, harus komit gitu. Apakah ini adalah jalan hidup atau bukan? Pas Om Iwan ngomong gitu langsung kayak gitu. Apakah ini jalan hidup kita gitu. Terus Kedua. benar. Yang kedua kalau grup ini kan memang kita harus solid gitu, harus kompak dan kita harus bisa belajar juga gimana caranya kalau ada masalah harus cepat diselesaikan gitu sih. Apa lagi? Kedua. Udah dua doang, iya. Udah itu udah yang kedua. Dua pelajaran ya berarti ya? Iya, dua pelajaran. Yang Om Iwan langsung bilang ke kita gitu. Om Iwan ya. Oke, mantap.
Oke, kita lanjut, ada pertanyaan juga ini yang masuk nggak jauh-jauh dari tadi dari pelajaran yang tadi udah diberikan oleh Obi-Wan Fals. Ada pertanyaan dari Selvi Maharani 1. Kalian pernah nggak sih nggak satu pendapat gitu waktu melakukan aktivitas kayak misal syuting atau apa gitu? Nah, ini menarik nih. Pasti Tadi kan sih. pelajaran Pasti, dari itu Obi-Wan pasti Fals ada. seperti itu. Terus gimana Pasti. tuh kalau misal udah nggak satu suara, gimana cara kalian untuk menyuarakannya itu menjadi satu lagi? Oh, ribut. Ya sih paling Pakai ya, cakaran tadi nggak? Ya yang pasti kita harus fokus satu titik. gitu. Ya, Kita cari jalan tengahnya sih gimana enaknya, terus juga harus ada yang saling ngalah di satu sama lain ini. Harus profesional juga dan ya karena kalau misalkan kayak gini bukan tentang keren-kerenan lagi tapi ya karena grup kita harus keren bukan diri sendiri lagi gitu. itulah gunanya punya dua tangan ya. Maksudnya Gimana korelasinya di mana korelasinya? Sebenarnya juga kita kan di sini kalau emang apa kayak berdelapan itu kan susah kan, agak sulit untuk menyatukan perbedaan. Jadi apalagi pendapat, jadi kita juga punya ada orang tua yang maksudnya kayak kakak manajer kita gitu yang ikut bantuin untuk gimana caranya supaya semua itu nggak berantem tapi bisa punya satu visi yang dikerjain bareng-bareng. Jadi nggak pakai berantem tapi pakai pikiran gitu. Visi foya. Kalau enggak ya ribut lah. Kalau ribut kalau udah selesai semuanya, maksudnya nggak ada jalan keluar lagi, tinggal melihat apa ciptaan Tuhan ya. Seperti ini dua tangan ciptaan Tuhan. Iya. Akan datang kapan ya? Kasih rasa. Enggak lah ya, enggak ada yang ribut sama sekali. Intinya demi kebaikan semuanya diobrolin, cari jalan tengah dan sesuai dengan pertanyaan tadi. Mungkin yang kayak gini nih juga bisa diterapin tuh. Mungkin unit juga yang sekarang lagi punya kelompok gitu ya, ada satu ketidakpahaman, nggak satu suara, bisa tuh diikutin tuh caranya tuh. Coba diobrolin jalan tengahnya gitu, diobrolin baik-baik lah jadinya. Ya, kita udah pada gede kok, Kak. Jadi kita bisa belajar semua itu. Nah, itu dia. Nah, ini akhirnya bisa jadi pelajaran juga tuh buat unit-unit yang lagi nonton kan. Barangkali lagi punya masalah pribadi, terpendam, pengen diungkapkan, mau baku hantam, misalnya kayak gitu. Nah, Jadi Jangan. jangan, nggak perlu Jangan, istirahat. jangan ya. Jangan ya. Jangan itu nggak perlu itu nggak perlu. Jangan kena kepala. Itu nggak Jangan Nggak berantem itu nggak perlu. Berantem itu nggak perlu. Baku hantam boleh, tapi dengan karya. tapi Balas dengan dengan karya. Baku hantam dengan karya. Iya. Oke, ini ada lagi nggak ya pertanyaan lagi dari unit? Oke, ini deh. Ada yang nanya, jadi pertanyaan terakhir ya, kita langsung masuk. Loh, nggak bisa dibagikan, sorry banget. Coba kita cek lagi. Ricky. gimana Kak? Masuk nggak? Masuk. Masuk dong. Pertanyaannya nggak ada, nggak nongol ya? Pertanyaannya nggak nongol ya? Ada ini ya? Coba nyanyiin Baby versi demo dong. Emang gitu ya? Ada banget sebenarnya, tapi kayaknya Jangan deh ya. nggak bisa sih. Kayak nggak Jangan bisa. deh. Kita ganti nyanyiin Baby yang sekarang aja, yang versi sekarang. Setuju. Cakep tuh. Setuju. Bukan yang itu. Boleh ya? Kau, ini bagian cerita kita. Aku sama-sama tahu kisah kita tak akan bersatu. Jarak kan pisahkan kau dan aku saat kamu pergi jauh, mengejar semua mimpimu dan kau lupakanku daripada nanti kita sakit hati. Lepas aku baby. Yo! Gokil. Terima kasih. Versi live.
Akhirnya dibawain Sobat Gen ya. Walaupun mungkin Yoi. belum bisa nonton konser virtual mereka, tapi paling nggak udah sedikit terobati dengan nyanyi langsung di depan kita di Yes. live Instagram Betul banget. malam ini. Yoi. Oke, mungkin buat tutup juga live malam ini, apa yang pengen kalian sampaikan terakhir nih buat unit dan Sobat Gen yang juga lagi nonton? Buat unit dan Sobat Gen, thank you udah masuk live malam ini. Terima kasih, jangan lupa dengerin single terbaru kita, Baby. Udah hadir di semua digital platform musik, dan buat yang mau nonton video klipnya udah ada di YouTube-nya Unity UN1TY. Dan jangan lupa buat request lagunya di radio kesayangan kita semua, Gen FM. Oke, nice. Kita tungguin lagu Baby dari unit ini Sobat Gen buat masuk di Ganas New Entry minggu depan. Yeay! Jangan lupa buat Harus. request sebanyak-banyaknya biar lagunya bisa jadi jawara di posisi Amin. Spam aja, spam Gen FM-nya, spam. Kasih tahu unit, kasih tahu. Teror. Bentar lagi beneran nih unit nih langsung. Oke, kalau gitu udah ya, itu yang disampaikan dari Unity ya. Yes. Oke, kalau gitu Unity, thank you banget buat Thank you, Kak. Thank you banyak. Gilang, Ricky, Shandy, dan Swayzen. Thank you banget buat yang sudah juga nongol di live malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi langsung di Gen FM. Amin. Dan Amin. kita tungguin buat next karya, next project lain-lainnya lagi. Amin. Terima kasih banyak. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you banget, Jaga bro. kesehatan ya. Semangat ya. Sehat-sehat selalu. Stay safe, stay healthy semuanya. Yo, Bye-bye. Stay healthy, stay happy. Bye. Oke, guys, kita sudah kelar live Instagram bareng sama Unity. Gokil banget ngobrol lagu Baby. Ternyata juga di balik itu banyak banget cerita-cerita gokil yang ngebawa mereka akhirnya ya kangen sama masa-masa SMA. Kita cerita-cerita ngomongin soal makanan, cerita-cerita ngomongin banyak hal. Ya pokoknya, aduh gokil lah ya buat kamu yang mungkin nontonnya baru datang ini, nggak apa-apa. Abis ini bisa ditonton langsung karena Faras bakal share lengkapnya. Jadi thank you banget untuk kamu yang udah join ya. Live-nya bakal Faras simpen, yes, bakal Faras simpen. Jangan lupa buat dengerin Ganas malam ini karena Faras bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 malam buat nemenin kamu ketemuan sama lagu-lagu terpanas. Nah, buat yang follow Instagram Faras juga boleh di @farasardiana. Cek aja Faras double R Ardiana. Kita bakal ngobrol-ngobrol di situ dan kita bakal bahasin lagu Unity. Faras pamit ya. Sampai ketemu di Gen FM sekarang banget. Cuma di Ganas. Bye.